Pemirsa, seringkali kata-kata yang menyakiti hati tidak bisa diterima bagi sebagian orang. Emosi yang tidak terkontrol bahkan membuat sejumlah orang tak kuat menghadapinya, hingga nyawa menjadi taruhan. Perlu sikap saling memahami hingga empati diperlukan agar hubungan antara dua manusia tetap berlangsung harmonis. Penemuan mayat di jembatan Pesona Senai. Tersinggung jadi alasan seorang pria membunuh dan menenggelamkan jasad pacarnya ke sungai. Di tubuh wanita berusia 46 tahun terdapat 3 luka tusuk di leher dan perut. Batu seberat 10 kg dan kawat dipakai untuk menenggelamkan korban. Pria berusia 51 tahun yang ditangkap di rumahnya di kawasan Indralaya Selatan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, mengakui perbuatannya. Ia tersinggung, dicaci maki kekasih gelapnya yang cemburu karena kedapatan sudah punya istri dan memiliki 5 anak. Mereka merasa tersinggung atas ucapan korban, muncullah niat untuk menghabisi. Kemudian korban dihabisi di belakang rumah korban di dekat hutan. Di Kudus, Jawa Tengah, seorang pria lansia 70 tahun mendekam di tahanan karena membunuh belahan jiwanya. Ia berdalih kesal saat bertanya soal posisi kunci pintu dan kunci sepeda, justru dijawab istri dengan bentakan dan hinaan. Rekaman CCTV jadi barang bukti retaknya hubungan karyawan dengan atasan. Korbannya adalah Pasutri yang disiram air keras oleh pengendara motor di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban pria terluka bakar 90% di sejumlah tubuhnya dan harus dirawat di RSCM Jakarta Pusat. Dari penelusuran CCTV dan olah TKP, aparat kepolisian meringkus 1 orang tersangka yang ternyata anak buah korban di sebuah kafe. Pegawai kafe itu sakit hati karena sering ditegur dan dicaci maki oleh korban. Pelaku ditegur oleh korban dikarenakan ada pekerjaannya tidak sesuai dengan aturan di tempatnya bekerja tersebut. Akan tetapi pelaku kemudian atas nama saudara JJS alias Aji ini tidak terima, kemudian terjadi pertengkaran. Sejumlah peristiwa itu menggambarkan betapa tutur kata bisa mendorong seseorang gelap mata. Ya, sungguh penting menjaga lisan baik itu gurauan maupun kritik. Tapi yang tak kalah penting, bagaimana menyikapi ucapan yang menyakitkan hati. Emosi dan umpatan justru harus dihadapi dengan kepala dingin. Nggak usah dibalas dengan kata-kata tinggi, tapi setelah itu kita bilang, bisa nggak kamu bicara dengan lebih bijak? Justru dengan kalem, nanti dia malu sendiri. Kamu kalau mau nggak setuju sama saya, tidak perlu kamu teriak-teriak di depan muka saya. Bisa nggak kamu lebih baik bicara yang lebih santun, lebih runut, sehingga saya bisa memahami kamu. Jadi kita balasnya dengan kita mengontrol diri kita, jangan terpancing, kemudian kita bicara, nanti dia akan kelihatan malu sendiri. Tak dipungkiri, mudahnya orang menghina, memaki, hingga membentak karena ada faktor pemicunya. Kalau misalnya orang tuanya selalu berkata-kata buruk, lingkungannya juga seperti itu, jadi dia terbiasa dan dia tidak melihat bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang buruk. Bisa saja dia pernah merasanya disakiti, sehingga ini ada unsur balas dendam. Apapun dalihnya, tindak kejahatan bahkan hingga merenggut nyawa tak bisa dibenarkan. Namun sudah selayaknya kita menjaga lisan. Pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Tingkatkan empati, kontrol diri, dan komunikasi yang positif agar caci maki tak mudah terucap, sakit hati tak mudah tersulut. Tim Liputan melaporkan.